Hai Gartivers. Hai. Di sini kita kedatangan tamu lagi nih. Sekarang dari Wakil Kesiswaan SMK Gala Juara. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Baik ya baik. Pak. Nah tadi sebelum kesini gimana nih Pak perasaan Bapak diundang oleh kami? Oh iya, kaget aja. Kebetulan hari ini aktivitas di minggu terakhir di sekolah, tiba-tiba ada undangan ya. Maju terus, pantang mundur. Jadi kaget dikit lah ya. Iya. Oke. Bapak sebenarnya udah makan belum Pak? Alhamdulillah, Udah. makan belum, sarapan udah. Ya. Nanti dapat sama. Apa nih? Menurut Bapak, apa nilai yang ada nih nilai pendidikan karakter yang paling penting dari peringatan Maulid Nabi kemarin? Oh iya, ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya anak-anak semua, terutama di bawah Rohani Islam SMK Gala Juara yang telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya itu bergabung atau gabungan dengan seluruh di unit yayasan Persada Plus Gala Juara. Kalau mengenai nilai karakter, yang pertama adalah kalau saya lihat di sini bagaimana kita menumbuhkan tauladan sifat dari Rasulullah SAW. Ya, seperti ya kalau kita implementasikan dalam sekolah atau hubungan dengan siswa, ya contohnya ya sifat keteladanannya itu seperti jujur, ya seperti kesederhanaan, ya kita tidak boleh menyombongkan diri, sifat perjuangan dari Rasulullah, ya dan sifat-sifat pantang menyerah ketika belajar, ya. Ya makanya Rasulullah saja ketika menerima wahyu Iqra itu, ya kata Allah jangan terburu-buru untuk belajar Al-Quran gitu kan. Iya. Memang belajar itu dengan waktu long time, waktu yang lama. Jadi dengan kita mengasah, ya, Iqra membaca dan membaca lagi, insya Allah segala tauladan yang diberikan oleh Rasulullah itu bisa dijalankan oleh siswa semua. Dan selanjutnya kepedulian sosial, ya, dengan kita kemarin membagikan snack makanan itu, memberikan pelajaran kepada siswa untuk dia peduli dengan sesama, ya. Selanjutnya gotong royong, ya, di mana di situ ada leadership, ya, kepemimpinan, bergotong royong mengangkat kursi bersama, ya kan, mengembalikan kursi bersama. Ya memang sengaja kita bentuk anak itu dari kelas, dia membawa kursi masing-masing dan menyimpan kursinya di tempat kelasnya dia sendiri. Dalam arti, nah, salah satunya tauladan dari Rasulullah yaitu bertanggung jawab dalam arti setelah dia pakai kursinya untuk dibawa ke bawah dan mengembalikan ke atas, itu rasa kepedulian tanggung jawab. Nah, Tapi ada nggak sih Pak rasa kayak Bapak denger gitu loh, ngeluh dari siswa tentang gotong royong? ya biasa itu, ya. Udah biasa ya. Ya, dari hampir 600 siswa SMK, bahkan kalau digabung itu 1.400-an, ya, 1.500 kurang. Ya, tidak semua siswa itu menyikapi hal ini dengan baik. Tapi ya bagaimanapun dengan peringatan Maulud ini, dengan sifat-sifat Rasulullah yang kita sampaikan kepada siswa, ya mudah-mudahan siswa itu terbuka hatinya untuk bisa lebih baik lagi. Gitu. Nah guys, dari yang Bapak sampaikan tadi nih, sebelumnya kita belum kenalan loh sama Bapak ini, sama beliau, lupa. Ya, saya masuk kantor polisi ya, langsung di HP. Jadi sebelumnya di sini dengan Bapak siapa? Nama saya Zainul Arif. Oke. Kebetulan saya dipercaya untuk tugas tambahan saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Keren Bapaknya nih. Nah lanjut nih Pak, Baik. bagaimana nih cara sekolah memastikan agar peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi acara seremonial tapi juga berdampak untuk perilaku siswa sehari-hari? Nah, iya. Yang di sekolah itu kalau di kesiswaan ada namanya tata tertib sekolah. Ya. Dan juga kita bekerja bersama dengan guru-guru keagamaan. Kalau kita ada guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Kristen, dengan guru-guru agama Buddha, Hindu, ya.
Nah itu kita bekerja sama bagaimana menurut saya semua agama itu ya mempunyai tujuan yang sama lah, tujuannya ya untuk akhlakul karimah. Nah kalau lebih khusus di Islam ini, dengan kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, minimal siswa itu mengimplementasikan di sekolah itu dengan menjalankan tata tertib dengan baik. Itu sudah meniru tauladan Rasulullah. Karena semua tata tertib yang ada di sekolah ini sudah pasti merujuk kepada ajaran Rasulullah dan sunnah-sunnah. Nah, gimana nih tantangan yang terbesar dalam membimbing siswa agar benar-benar meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW? Ya, memang luar biasa di Gen Z ini. Terutama gini, saya sedikit mau cerita setelah pasca Covid ya. Boleh. Dengan IT merajalela di mana-mana. Sehingga belajar itu dulu lebih banyak daring dan lebih banyak di rumah. Jadi anak-anak dengan gadget itu lebih dekat dibandingkan interaksi dengan kita sesama manusia. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh pantang menyerah, karena Al-Quran mengajarkan rahmatan lil alamin, atau Al-Quran itu ya Allah menurunkan wahyu itu dari mulai awal zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang dan sampai dengan nanti. Nah seperti itu. Itu yang akan kita berikan edukasi kepada siswa semua, sehingga teknologi yang kita punya sekarang sebetulnya Al-Quran sudah punya, Rasulullah sudah mengajarkan. Ya, Neil Armstrong dia ke bulan. Setelah dia melihat Al-Quran, oh tentang ilmu ke bulan itu sudah ada, sehingga syahadatlah dia kan. Nah seperti itu. Jadi kami ingin mengembalikan khitohnya kepada siswa semua, bahwa mau Gen Z, nanti ada gen-gen yang lain setelah Z ini, kalau dia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, pada ajaran Rasulullah, insya Allah tidak akan tersesat hidupnya di dunia wal akhirah. Keren ya. Keren gak nih? Bagaimana peran guru dan orang tua bisa saling mendukung agar semangat Maulid Nabi terasa dalam kehidupan siswa? Itulah, kalau kita lihat peran guru dan orang tua, selain saya sebagai kesiswaan, juga ada Bapak Kepala Sekolah. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Tarsono, SPD yang selalu mendukung setiap kegiatan kita. Saya mempunyai program kesiswaan ini adanya kerjasama antara wali kelas dengan orang tua. Wali kelas, kalau kita lihat dari kata-katanya, perwakilan orang tua yang ada di sekolah. Ya. Nah, wali kelas dengan orang tua ini harus mempunyai komunikasi yang baik. Karena di sekolah ini kan masuk jam 7 sampai dengan pukul 15. Selebihnya anak-anak itu ada di luar sekolah bersama orang tua. Kalau orang tua dengan wali kelas atau dengan pihak sekolah menjalin komunikasi yang baik, nah, di dalam menangani atau memantau siswa, insya Allah siswa itu akan terus terjaga. Baik bangun paginya, tidur malamnya, pergaulannya dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun ya, Indonesia Emas 2045, kami sebagai guru mempunyai tantangan seperti itu. Nah, itu harus kita siapkan generasi yang akan datang. Tapi kan kayak tidur malam atau pergaulan bebas itu termasuk dari diri siswa sendiri kan, ada kemauan untuk dia merubah dirinya menjadi lebih baik juga kan. Ya, selain siswa itu sendiri, faktor lingkungan itu dengan siapa dia bergaul, ya, bagaimana dia cara bergaul. Kalau kami dengan orang tua tidak bisa bekerja sama dengan baik, ya itu tidak akan, daya dukungan tidak akan kuat untuk membentuk karakter siswa. Oleh sebab itu, seiring seirama antara orang tua dengan guru dengan pihak sekolah mempunyai satu tujuan yang sama, itu yang perlu kita luruskan kepada orang tua. Nah, harapan Bapak nih untuk kegiatan Maulid Nabi di tahun-tahun berikutnya apa? Harapan saya, Maulid itu bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya memperingati, bukan hanya berani naik panggung, bukan hanya kita berpose-pose dan berfoto-foto kita melakukan kegiatan itu. Sebetulnya bukan seperti itu. Tapi harapan saya,
tahun ini kita melaksanakan Maulid, kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, dan kita perbaiki di tahun yang akan datang. Kalau secara kegiatannya, saya sangat mengapresiasi di tahun ini. Tapi tetap ada evaluasi, ada koreksi. Kita adalah manusia, banyak kekurangan, dan tim ini tidak ada yang sempurna. Tapi tugas kita terus memperbaiki dari kekurangan. Insya Allah kita teladani sudut tauladan Rasulullah SAW. Nah guys, dari Pak Zainul kita bisa belajar nih, banyak banget belajar yang bisa kita ambil dari acara Maulid. Contohnya kayak bisa apa tadi yang membaca itu ya, yang scroll itu. Terus juga banyak juga kegunaan Maulid buat kehidupan sehari-hari. Contoh tadi kayak pergaulan bebas, kita tidak berizin untuk pergaulan bebas dan sebagainya. Nah Pak, mungkin itu aja sih kayaknya bisa kayak yang bisa saya tanyakan. Boleh ya? saya pesan untuk penutup? Boleh. Apa nih? Kepada siswa SMK Gala Juara khususnya dan siswa-siswa di luar sana, boleh kalian mempunyai fans atau mempunyai idola, tapi idola yang abadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbahlah kepada beliau. Masya Allah, tuh idola kita sebenarnya itu bukan kayak yang idola Korea apa, idola Jepang. Idola kita yang abadi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Oh ganggu nih kayaknya ya. Sibuk juga akhir minggu ya. Ya siap. Banyak kegiatan ya. Oke, Galtivers, saya mewakili Gala Juara Media. Sekian, terima kasih. Bye bye.